Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share ya, tapi linknya ya, linknya yang di share, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Kemudian aku nggak bisa sebut satu persatu dari nama-nama kalian seluruhnya lah ya, yang telah mendoakan kepada Gusti Allah yang Agung untukku dan keluarga. Semoga kebaikan doanya kembali juga kepada yang mendoakan. Kita semua sebagai saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut kajian kita ya, tentang Kristen bertanya Islam menjawab, Ismail bukan nabi ya, yang berpijak pada Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke-27. Maka sekarang masuk seri yang ketiga ya. Kemarin aku telah menjelaskan ya, jadi aku kasih review sejenak. Saudara kita yang kafir itu berpijak kepada Quran surat 29 ayat 27 yang dia tuntut nama. Di situ tidak tercantum nama Ishak. Jadi tidak tercantum nama Ismail. Maka dia berpegangan dengan ayat ini, mengatakan bahwa Ismail bukan nabi, dengan menafikan 3 ayat yang ada. Sebetulnya ya lebih ya, cuman kan nggak mungkin kita explore semua, kita ambil samplingnya saja, yaitu 2136, 384, 4163, 1954, di mana di situ terjadi penulisan nama mulai Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakob. Jadi ini diabaikan ya. Diabaikan 4 ayat, hanya berpegang pada 1 ayat. Mungkin dia lupa atau bagaimana. Sebetulnya substansi surat 2927 itu sama dengan substansi surat Maryam 19 yang ke-49, bahwa di sana nama Ismail pun tidak muncul gitu ya. Tapi mungkin itu lewat dari pengamatan dia. Dan akhirnya dia hanya berpijak di Quran surat 29 ayat 27. Oke. Kemudian aku telah menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara kita mengetahui kitab suci itu benar-benar suci atau tidak. Suci itu artinya tidak boleh ada kesalahan di dalamnya. Ada beberapa metode, tapi aku tawarkan 2 saja yang itu lebih simpel untuk meneliti, yaitu koherensi dan korespondensi. Ya, koherensi dan korespondensi ini alat yang paling mudah untuk mendeteksi itu firman bukan, itu kitab suci bukan. Ya. Cuman setelah aku baca dari komen yang masuk, entah kalian memang sudah pada pinter atau goblok semua juga nggak ngerti, karena tidak ada yang mendiskusikan tentang koherensi dan korespondensi. Jadi aku selama berkecimpung dalam
belajar mengajar itu ya, kalau ketemu misalkan di kampus itu ketemu dengan mahasiswa itu, setelah aku jelaskan misalkan teori tentang inventory control atau operation research atau statistik quality control atau apalah di kampus itu, terus mahasiswaku pada diam, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia benar-benar paham atau benar-benar goblok karena nggak tahu. Nah, kalian itu ada dalam dua kemungkinan itu. Padahal ini penting. Kenapa aku sampaikan? Ini menjadi tools, menjadi alat yang paling mudah untuk mendeteksi. Ya. Dan nggak tahu kamu sudah pernah dapat mungkin kepada mereka yang pakar-pakar Al-Qur'an, jebolan luar negeri, jebolan dalam negeri, jebolan manapun lah. Di YouTube itu kan banyak. Ada yang sudah menjelaskan koherensi dan korespondensi. Karena ini berlaku umum untuk semua kitab suci, ini universal ini. Untuk mendeteksi itu kitab suci atau tidak, dua tools ini sangat-sangat simpel digunakan. Makanya Markus 16:18 itu nggak bisa diselesaikan. Dia bertentangan secara koherensi. Karena apa? Fakta alam. Setiap minum racun, entah dia beriman, tidak beriman, setengah beriman, pasti mampus. Nggak ada orang minum racun maut itu nggak mampus, meskipun dia percaya sama Yesus. Padahal kalau soal percaya sama Yesus, orang Islam juga percaya. Mana ada orang Islam nggak percaya sama Yesus? Masalahnya percaya yang bagaimana? Ya, jadi hukum alam, kalau kita menyebutnya sunatullah, itu seperti hukum besi, dia nggak benar kompromi. Mau itu beriman, mau itu kafir, mau itu setengah beriman, setengah kafir, agnostis, ateis, tembengnya segala macam lah. Kalau minum racun maut ya pasti mati, namanya aja racun maut. Ya. Berikutnya korespondensi, ya, kesalahan korespondensi. Satu ayat terhadap ayat yang lain saling bertentangan. Contohnya Matius 17, ya. Kita kumpulkan 17:16, kita kumpulkan dengan Matius 9:2. Ini sama-sama mengatakan bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak Yesus naik ke gunung itu setelah 6 hari pengajaran. Lukas tidak mau. Lukas menulisnya 8 hari pengajaran. Ya, berarti kan tidak sinkron, saling bertuburkan antara Matius, Markus satu pihak dan Lukas di lain pihak. Kalau kita masukkan Yohanes tambah diam, nggak menceritakan tentang Yesus dipermuliakan di atas gunung. Artinya ini terjadi kesalahan korespondensi. Dan sampai detik ini, sampai yaumul sa'ah nanti pun, ini dua ini bermasalah. Makanya kamu lihat komen-komen teman-teman dari kafir itu, nggak ada yang berani masuk ke sini karena tidak bisa. Ciri-ciri mereka ya, kalau sudah mentok begitu, pertama berusaha untuk remis, tahu remis ya. Yang kedua out of the topic, nggak mau masuk ke sini, dia mengajukan hal lain. Itu sudah tanda-tanda bahwa dia itu sudah tidak mampu untuk menyelesaikan ini, memang tidak bisa. Maka itulah seharusnya Injil itu lebih aman kalau dibilang itu sebagai hadis. Kalau hadis tidak ada masalah, kalau kitab suci bermasalah karena ada kesalahan di sananya. Belum lagi kalau kita tarik ya ke perjanjian lama itu tambah lagi sulit dibuktikan, seperti ular makan debu, terus harimau atau singa makan rumput, itu sampai sekarang tidak ada itu ular makan debu. Orang singa itu karnivora bukan omnivora kok. Kalau kerbau itu makan rumput. Nah, itu secara saintis sunatullahnya kan sudah salah gitu loh. Nah, kamu lihat aja ya, seperti di kolom ini, mana ada yang berani masuk ke sini? Karena memang tidak bisa. Nanti dia berusaha remis, cari hal-hal yang menurut dia kira-kira satu permasalahan, atau dia pura-pura goblok atau memang goblok, pura-pura budek atau memang budek. Dia tampilkan problem lain. Nah, gitu itu nggak usah dilayani model-model gitu, karena kita kan semangatnya mencari kebenaran. Kalau orang seperti itu bukan mencari kebenaran tapi menang kalah. Kalau kita kan benar salah, jadi biarin saja. nggak usah diperhatikan ya. Cuman yang aku jadi bertanya-tanya, karena kalian tidak ada yang mungkin sedikit berkomentar tentang ini si Rini ya, karena dia mengajukan sebuah data salah satu sekte Kristen di Amerika akhirnya mampus semua. Ya minum racun ya mesti mampus.
Tapi di lain dia nggak ada yang berkomentar. Jadi ya mungkin kamu itu sudah pinter atau goblok, itu aja kemungkinannya. Seperti aku bilang tadi, kalau aku ngajar mahasiswaku itu setelah mendapatkan penjelasan tentang satu mata kuliah, ternyata mereka semua diam, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan ya harapanku sih mereka ngerti semua. Jadi ngapain lagi ditanya sudah pada ngerti? Atau goblok sehingga nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Ya, oke. Sudah clear ya di sini ya. Aku akan melanjutkan yang ini. Ini ya. Ini aku hapus dulu. Sehingga kalian nanti bisa melakukan sendiri untuk menguji kebenaran ini sebetulnya kitab suci atau bukan gitu ya. Oke, ini aku biarkan dulu karena aku masih memerlukannya. Atau sementara ini yang aku hapus. Ingat ya, kalau di surat yang 4 ini 1, 2, 3, 4 ini namanya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakob muncul ya. Mungkin yang di sini tidak muncul, yang di sini tidak muncul. Nanti akan aku gunakan untuk mengkomparasi dengan yang ini. Ya, oke. Ini sudah mewakili ini, ya, maka ini kita hapus saja supaya hemat ruangannya ya. Oke. Ini aja kita hapus begini ya. Jadi kamu tahu bahwa dokter itu menuntut hadirnya sebuah nama gitu ya. Bisa nggak kita hadirkan? Kalau nggak bisa, kalau memang tidak ada sebuah nama di situ, apakah berarti dia tidak ada? Itu harusnya yang kita jelaskan ya. Oke. Begitu juga dengan Bapak Doktor ini ya, Pak Rektor ini. Seharusnya bukan dia maju ke depan terus mengatakan bahwa Ibrahim bukan tidak merekomendit salah satu putranya yaitu Ismail untuk menjadi nabi. Tidak begitu. Seharusnya kenapa ayat ini kok bertentangan? Gitu seharusnya. Maka dia masuk dalam pertarungan uji korespondensi. Nah, kita membuktikan benar nggak sih? Ya, ayat ini dengan 4 ayat yang lain tadi itu bertentangan. Nah, itu tugas kita seharusnya ke sana. Bukan terus mengambil kesimpulan, nah loh kan Al-Quran bertentangan dengan dirinya sendiri dan Ismail bukan nabi. Nggak begitu caranya. Ya, dan nanti aku kasih tahu ini gulirannya mau kemana. Ini tidak sekedar Ismail bukan nabi. Ini akan seperti bola salju nanti. Ya, oke. Nanti akan kita bandingkan ya dengan Quran surat 19 ayat 54. Ya, metodologi ya yang dipakai oleh Pak Doktor ini apakah benar gitu ya. Jadi gini loh ya. Ini kitab suci ya. Al-Qur'annya di sana, Biblianya di sana. Ini kitab suci ya. Semua yang tertera di dalam kitab ini itu harus benar. Maka 100% dia harus benar. Ya. Kalau ada satu ayat saja yang salah, ya. Satu saja yang salah berarti dia akan tinggal 99%. Ya, maka ini gagal sebagai kitab suci. Gagal. Gitu loh. Ini berlaku pada apa saja. Kan namanya kitab suci, harusnya kan seluruh bagian dari kitab itu harus benar-benar suci. Suci itu artinya bebas dari kesalahan. Kalau ada satu ayat saja ternyata terbukti salah, bisa dibuktikan secara empiris, maka itu nggak bisa lagi disebut kitab suci, walaupun hanya satu ayat saja. Al-Quran itu ya terdiri dari 6.236 ayat. Maka semua ini harus benar. Gitu loh. Satu saja salah, maka dia gagal sebagai kitab suci. Paham? Nah, bayangkan kalau dia mengambil satu, ya,
terus membuang yang 4, berarti kan ini tidak dianggap kitab suci. Demi untuk menyimpulkan bahwa Ibrahim bukan nabi. Kalau sudah begini, kalau sudah demikian ya Al-Quran bukan kitab suci. Paham? Masalahnya di sana itu juga berlaku bagi Bible, juga berlaku. Nggak boleh ada satu saja kesalahan dalam Bible itu. Kalau sudah, aku nggak pernah hitung Bible itu semua perjanjian lama, perjanjian baru ada berapa ribu ayat ya, belum sempat ngitung aku. Satu aja ada ayat yang salah, itu sudah gagal sebagai kitab suci. Seperti ini, dari 6.236 ayat, satu aja ayat. Jangankan 4, dia kan yang tolak 4. 4 saja itu terbukti bukan kitab suci karena bertentangan, bermasalah dalam korespondensi. Maka Al-Quran gagal sebagai kitab suci. Tapi apakah Al-Quran gagal sebagai kitab suci? Ya, itu tugas kita membuktikan. Seharusnya ke sana, nggak ujuk-ujuk terus mengatakan Ismail bukan nabi, terlalu bernafsu. Harusnya ini ada masalah korespondensi, ini ada masalah yang harus diselesaikan ya, antara satu ayat yang mengatakan hanya Ishak Yakub nabi, kemudian ayat lain yang mengatakan Ismail juga nabi. Ini bagaimana? Harusnya begitu, nggak terus ujuk-ujuk membuang yang 4. Saya tidak peduli sama yang 4, saya hanya berpijak yang 1. Ya, maka bagaimana? Al-Quran bertentangan dengan sendirinya sendiri. Gitu. Nggak tahu aku juga. Kalau dokter itu mestinya ngerti, nggak begitu. Kalau kita mau mencari tentang informasi nabi, ya kenabian, maka semua ayat ya semua ayat yang menjelaskan tentang nabi itu dikompilasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua yang ada dalam Al-Qur'an ini dikompilasi, baru kita tarik kesimpulan. Begitu caranya. Kalau di dunia kampus itu begitu. Ini rektor tapi kok apa dia goblok atau memang punya tujuan jahat? Apa saja yang bisa dia tembakkan sebagai peluru untuk menyalahkan Islam dia mainkan. Kalau sudah begitu, sudah bukan akademis lagi. Karena aku berulang kali mengkritik pemikiran-pemikiran teman-teman kristolog. Teman-teman kristolog yang sedang kita garap di kajian malam selalu menyalahkan Paulus dalam konsep teos. Aku datang membela Paulus itu nggak salah dalam konsep teos. Dia masih menjaga sahabat Sema. Artinya aku tidak membabi buta apa saja yang bisa dikapitalisasi jadi peluru untuk menembak Kristen, aku kan. Enggak begitu. Itu, aduh, rendah sekali. Itu bukan level kita. Level kita itu akademisi. Yang benar ya benar, yang salah yang salah. Begitu juga aku kemarin. Karena ada teman Kristen diserang dengan teman Islam dan teman Kristennya pelongo-pelongo dibilang bahwa ketika tiang-tiang langit bergoyang, langit apa ada tiangnya? Sementara Al-Quran bilang langit yang ditinggikan tanpa tiang. Ya, teman Kristennya pelongo-pelongo karena goblok gak ngerti bahasa sastra. Itu bahasa sastra dan aku tampil membeda. Itu tidak salah. Karena itu dalam edisi sastra dikatakan bahwa tiang langit bergoyang-goyang. Jangan dipahami harafiah. Nah, itu kan bukti bahwa aku tidak membabi buta. Pokoknya apa saja yang bisa dikapitalisasi jadi peluru untuk menghajar Kristen, aku mainkan. Enggak begitu. Enggak mau aku. Orang tujuan kita ini mencari yang benar yang mana sih? Saling terbuka, saling asah, saling asih, saling asuh, begitu. Makanya kalau yang level-level kelas coro aku nggak pernah layani, sudahlah, nggak ada artinya bagi aku gitu itu. Itu masa laluku, oke lah kira-kira awal-awal dulu. Kalau sekarang ya sudah aku lewat, sudah expand. Lah aku ingin mengajak kalian lebih dewasa, karena iman itu akhirnya kan otoritasnya ada di diri masing-masing. Maka pengetahuanlah yang harus kita ungkap lewat studi seperti ini. Nah, aku ngajak kalian, ayo masuk dalam perspektif akademis. Jangan menghina, jangan menghujat, karena apa? Itu dilarang juga dalam agama kita. Kalau ada masalah kita bawa dalam diskusi akademis seperti ini, ya. Oke, kerangka berpikirnya ngerti ya. Nanti aku akan membuktikan bahwa apa yang dipakai, metodologi yang dipakai oleh doktor ini salah. Aku akan mengkompilasi, ya. Tidak. Aku akan mengambil satu ayat saja, Quran surat 1954, ya, bahwa metodologi yang dipakai itu salah.
dengan cara memegang satu ayat dan membuang ayat yang lain. Ya, oke. Sebelum sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Sebentar. Oke, pertama dari Kang Usman Yunan Laiku ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Laiku yang ada di negeri rantau ya. Alhamdulillah walaupun sedikit terlambat tetap bisa ikut mengkondisikan waktu untuk ngaji di jalur Laut Merah. Subhanallah, kapan bisa jalan-jalan ke Laut Merah aku? Dubai, UAE ya. Semoga guru kami bersama keluarga selalu sehat dan diberi rezeki yang tidak putus. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk yang mendoakan, semoga kebaikan doanya kembali kepada yang mendoakan. Salam Isra, Islam rasional. Oke, salam anak Medan. Oke, mau liate godang tuhamuna sudiate lai saragiate. Salam Isra juga untuk semuanya saudara-saudaraku yang sedang ada di rantau di negeri Dubai ya, di negeri barat tengah sana. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar. Ini yang ditunggu, menyimak sambil mengerjakan tugas kantor. Mantap, terima kasih. Salam Isra untuk Kang Irfan Al-Akbar dan semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Agung dalam tugas-tugas kesehariannya ya. Kita tahu dalam proyek-proyek besar itu ya, tentunya dengan sebuah harapan keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama ya. Jadi ada dulu kami mata kuliah keselamatan kerja ya. Oke, berikutnya Soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Lanjut nyimak seri-seri dalam ya. Oh sorry, nyimak seri 2 bukan seri-seri ya. Nyimak seri 2 dalam Salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra untuk saudaraku Muslim semuanya yang ada di Palu, bil khusus Gispati dan keluarganya. Jadi ingat dulu ada ketua partai ya. Sebetulnya dia cuman sekolahnya SD atau apa gitu ya. Cuman karena dia secara ekonomi mumpuni, dia banyak membiayai partainya sehingga dia dipilih sebagai penghormatan lah ya, menjadi ketua partai. Pada waktu itu ada ya seperti seminar gitu dan dia diundang ketua partainya. Yang jadi moderator temanku. Ketika membaca sambutan itu dia tidak ibu-ibu, bapak-bapak enggak begitu, tapi ibu 2, bapak 2. Karena ditulis seperti ini. Ya, kalau ini benar sih ya, aku saja yang salah. Seri 2 ya. Tak kira tadi seri-seri gitu. Oke, terima kasih Gus Pati. Kita lanjutkan Kang Mas Amir Hans. Mantap Gus, saya masih tunggu tema zakatnya. Insya Allah besok kita closing ini ya. Jadi besok itu justru berbalik ya. Justru Quran surat 29 27 ini justru itu mengkokohkan, menguatkan bahwa Kanjeng Nabi Ismail itu nabi. Menjadi diametral dia dengan bagaimana cara dokter kita itu mengatakan bahwa ayat ini mengatakan Ismail bukan nabi. Tidak begitu, justru ayat ini mengokohkan, meneguhkan Kanjeng Nabi Isa itu nabi. Besok akan aku jelaskan. Dan insya Allah besok closing tomorrow. Apa besok? Khamsa ya. Maka Jum'ah insya Allah kita bahas tentang zakat ya. Aku punya janji sama Kang Amir Hans. Dan siap-siaplah kalian ya untuk menjadi mengerti apakah zakat yang kita laksanakan ini sudah Qur'ani gitu ya. Oke, terima kasih Kang Amir Hans ya. Kemudian asli Tegal, saya nggak heran kalau Kristen nggak mau ngakui Ismail seorang nabi. Muhammad pun mereka nggak percaya. Mereka pun nggak percaya kalau Allah adalah Tuhan. Salam Isra dari Jakarta Gus. Mantap. Salam Isra juga untuk asli Tegal ya, untuk semua saudaraku Muslim yang ada di Jakarta. Kemudian orang asing, izin nyimak Gus Peti, monggo. Salam Islam rasional. Dia mengutip 1954 ini ya. Oke, terima kasih untuk orang asing ya. Kemudian Kang Mas Ray Dendi, the one and only Gus yang betik, kata Mas Ergis, strata pendidikan S1, S2, S3, S Lilin, S Doger.
Hanya menunjukkan dia pernah sekolah, hanya administratif. Jadi itu kepentingan administratif. Tidak menunjukkan dia mampu untuk berpikir. Mantap, mantap. Dokter kok nggak paham metodologi, bagaimana dia mempertanggungjawabkan disertasi yang dibuat? Ya nggak tahu apa beli atau gimana juga. Aku juga heran. Dia sendiri nggak paham ya, yang disalahin Tuhan. Semoga sehat selalu dan selalu betik. Salam Islam rasional. Oke, matur, thank you. Itulah Kang Mas Reden. Aku juga bertanya-tanya. Seharusnya dokter itu ngerti lah. Kalau menarik kesimpulan dari suatu permasalahan, semua ayat-ayat yang menginformasikan masalah itu dikompilasi. Jadi dia lengkap, utuh informasinya, baru dicari summary-nya itu apa. Bukan satu ayat dipakai, lainnya dibuang. Nggak ngerti aku juga. Sama dengan kamu, heran, aku juga heran kok ada dokter. Dan ini bukan sekedar dokter, ini pernah jadi rektor. Yang jadi masalah, mahasiswanya gimana nanti? Cuman nggak tahu ya kalau ketika itu dia memposisikan diri sebagai apologet ya, nggak ngerti juga ya, bisa saja kan. Jadi kita juga harus wise lah ya. Mungkin pada waktu itu dia memposisikan sebagai apologet Kristen ya, untuk membela apa yang dia yakini selama ini. Cuman ya tetap aja ngawur lah ya, ngawur. Karena apa? Dia berusaha mengkapitalisasi apa saja yang dimungkinkan bisa jadi peluru untuk ditembakkan kepada Islam. Itu ya, itu menang kalah, bukan benar salah. Dan kita sudah buang jauh-jauh kerangka berpikir menang kalah itu ya. Oke, Kang Mas Dendi, matur nuwun, terima kasih yang ada di Jakarta nggih. Kemudian Kang Hermanan Atawijaya, atur nuwun Kang. Kemudian soleha kita dari Demak ya, Roro Jonggrang, dia mengutip ulangan 215 sampai 1721 ya. Oke, mantap sekali. Makanya dari itu ya, kalau misalkan Ismail itu bukan nabi, itu akan bermasalah tidak hanya di perjanjian terakhir. Di perjanjian lama juga akan bermasalah, seperti apa yang dinukil oleh Roro Jonggrang. Cuman kan aku tidak masuk ke sana karena aku mau fokus untuk memberikan tanggapan yang Quran dulu. Ya, tapi paling tidak kalian tahu dari nukilan si soleha kita Roro Jonggrang, kalau Kanjeng Nabi Ismail itu tidak diakui sebagai nabi, itu side effect-nya bukan saja ke perjanjian terakhir, tapi ke perjanjian lama juga. Di kitab Kejadian kan sudah ulangan sudah dijelaskan ya. Ini yang dinukil ulangan 2115 dan 2117, dan ada kemungkinan di ayat-ayat lain juga bisa kita explore lagi. Jadi tidak semudah itu untuk menafikan Kanjeng Nabi Ismail ya. Oke, matur, thank you Roro Jonggrang. Kemudian Kang Ari Prastio, assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru ba'da sholat duhur ya. Masih nyimak seri kedua, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kita berpacu dengan sinar matahari itu, matahari masih di sana. Mudahan kelar ini ya. Kemudian Agustina Dewi Reni Riaha, Arema tetap nomor 1, mantep Arema, selalu terdepan, matur nuwun. Apa ini namanya sulit, Augustina Derani Riahi ya, nuwus matur nuwun. Kemudian Jumat Wage, assalamualaikum, ikut nyimak di pagi yang cerah, salam Isra juga untuk Jumat Wage. Kemudian Freedom menukil apa ini Freedom? Dia Al-Hadid 5726, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian kepada keturunan keduanya, dan mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Oke, itu jalurnya terlalu luas ya. Ketika kamu menukil ayat ini, dia belum mengerucut, sedangkan si dokter kita dia sudah mengerucut ya, tapi tidak apa-apa, sebagai data bagus juga ya. Oke, terima kasih untuk Freedom. Sekarang Kang Mas Sarto Adi. Freedom, salam Isra nggih untuk semua keluarga yang ada di Bogor, dan mobil khusus untuk Freedom dan keluarga, semoga sehat selalu dalam barokah Gusti Allah Agung. Kemudian Kang Mas Sarto Adi, Tangerang tetap nyimak Gus walaupun jarang komen. Nggih Mas, matur nuwun ya. Mungkin ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan sehingga nggak komen, nggak apa-apa ya, monggo, yang penting sehat selalu. Karena kalau nggak komen juga kelamaan nggak komennya, kita jadi tanda tanya ini,
ini sakitkah, apakah, atau jangan-jangan sudah innalillahi kah, kita tidak tahu. Ya, ini sudah ada beberapa waktu yang kita tidak tahu, yaitu saudara muslim kita dari Sidamanik itu kok beberapa bulan ini tidak komen kemana. Tapi semoga saja karena sibuk dan bukan karena sakit atau segala macamnya. Dan lebih lama lagi saudara kita yang jadi dosen bahasa Yunani ya, apa namanya, Kang Mas Arlinson Ginting. Nah, ya kalau nggak salah Arlinson, tolong kalau salah dipersori ya. Lama nggak muncul juga. Sebetulnya kalau ada beliau di sini enak, kita punya tempat untuk bertanya tentang bahasa Gerikanya seperti apa ya. Dia kan dosen bahasa Yunani di salah satu kampus teologi di daerahnya sana. Oke, tapi kita berharap tetap aja mereka semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, Kang Sarto Adi, kita lanjutkan. Kang Juanto Anto, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin nyimak Gus, salam Isra dari Cirebon. Oke, matur nuwun, salam Isra juga untuk saudaraku di Cirebon. Kemudian Kang Hutau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam Isra dari Maros Baru. Oke, terima kasih. Oke. Dilanjutkan, Sahran Gepari menyimak di pagi yang cerah, mantap. Berarti tidak terlalu sibuk ya, Bandung Utara bagian barat ini. Pagi-pagi sudah bisa nyimak. Abah kita semoga sehat selalu ya. Abah Komarudin ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Abah. Bandung hadir di hari yang ke-20 berpuasa di bulan Ramadan, semoga menjadi amal salih. Juga diberikan keberuntungan ya, serta kesehatan yang prima dari Yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin rabbal alamin. Kanjeng Nabi ngendikan tuh berucap bahasa halus itu ya. Kul khairon aulitasmut ya. Bicaralah yang baik dan benar. Kalau nggak bisa, diem. Ya. Jangan seperti si dokter itu ngomong asal-asalan tanpa literasi yang mumpuni. Salam Isra. Oke, salam Isra juga. Matur nuwun, terima kasih untuk Abah Komarudin ya, bapak kita yang ada di Tangerang kalau nggak salah, ini juga Tangerang ya. Sorry, Bandung. Punten Pak. Kumaha pawartos napa Damang. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Agung ya. Salam Isra untuk semua keluarga muslimku yang ada di Bandung. Khusus untuk Abah Komarudin. Lanjutkan Pak Ikhwan Tamim ya. Ini juga Tangerang ini. Hadir JM, salam Isra juga untuk Bapak bersama keluarga. Yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dilanjutkan Rio Aka Jaksel hadir Gus, mantap, terima kasih. Kang Abdul Muluk dari Deli Serdang, jauh. Izin nyimak Gus, mangga. Ramadan ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mono Sobo hadir Gus. Menurut saya si dokter itu bukan bodoh Gus. Wong gelarnya aja sudah dokter. Tapi beliau memang mau menutupi kebenaran. Jangankan Ismail, wong Nabi Ibrahim juga bukan nabi, kata si Oten ya. Terus Daud juga ngintip Batseba mandi ya. Ini bener gile Gus. Orang-orang suci selalu dipindah. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Wonosobo. Matur thank you, terima kasih, matur nuwun Kang Ramadan. Agus Lee ya. Pekalongan ada nyimak kajian anti hoho hihe. Kita bukan level hohihe ya. Untuk JM dan viewer senior semua saya ucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Pekalongan. Kita lanjutkan Kang Wahyudi Junaidi ya, Sam Wahyudi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kelihatannya si dokter itu ingin membatalkan cerdas. Sam Wahyu Junaidi cerdas ya. Karena aku sudah bilang, jangan hanya dilihat pada peristiwa penolakan kepada Kanjeng Nabi Ismail, tapi ini adalah sasaran antara, bukan sasaran tujuan. Dia akan bergulir seperti bola salju. Sebetulnya aku mau ungkapkan nanti di akhir closing seri keempat insya Allah kajian kita, tapi sudah dibaca dengan cerdas oleh Sam Wahyu Junaidi. Begini katanya. Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam. Kelihatannya si dokter ingin membatalkan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Ismail. Salam Isra untuk saudaraku. Betul, 100% betul.
ini bola salju yang akan bergulir ke sana. Jadi kalau Ismail batal sebagai sosok yang mempunyai hak kenabian, maka Kanjeng Nabi Muhammad batal. Kalau Ismail, Muhammad, ya nabi-nabi kita ini batal, maka otomatis Islam kemana? Coba, Islam kemana? Selesai. Wassalam. Bola saljunya ke sana. Cuman yang menarik ya, serangan itu dengan menggunakan Al-Quran. Biasanya serangan itu dengan menggunakan perjanjian lama, bukan perjanjian terakhir, yaitu untuk membawa dalam suatu perdebatan tentang keturunan. Apakah Ismail itu bisa dikatakan keturunan dari Kanjeng Nabi Ibrahim? Mereka katakan tidak. Argumentasinya apa? Karena ibunya budak. Dan itu aku sudah bantah bahwa ibu mau mereknya apapun, selama dia laki-laki dianggap keturunan. Karena itu yang terjadi. Kita lihat bagaimana Bani Israel itu 2 istri sah dan 2 budak, tetapi anak-anak dari mereka semua dari keturunannya itu yang berpijak pada patriark. Jadi kita agama Samawi itu keturunan itu diambil dari patriark, bukan matriark. Sesungguhnya anaknya Yakob, Israel itu kan 13, tapi yang satu tidak dihitung karena dia wanita, yaitu Dina. Maka dari situ kesimpulannya, menentukan keturunan atau tidak bukan dilihat dari ibunya orang merdeka atau budak, tapi dilihat dari gender. Kalau dia laki-laki, maka dia dianggap keturunan. Maka dari itu kan aku sudah jelaskan ya, kita agak melebar ke sana. Sebetulnya ini nanti di akhir, tapi sama Sam Yudi sudah diungkap, ya sudahlah. Dengan kecerdasannya aku mengapresiasi, kan aku mengatakan sebagai pijakan akademis aku menolak adanya orang yang mengklaim dirinya keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Kanjeng Nabi Muhammad tidak meninggalkan keturunan. Semua kedua putranya meninggal di usia dini, yang ada perempuan. Maka semua yang dilahirkan oleh anak-anak Kanjeng Nabi tidak bisa dinisbahkan ke Kanjeng Nabi. Contohnya anaknya Bunda Fatimah itu nisbahnya harus ke Ali. Cuman kan ada hadis. Cuman aku aneh aja hadis seperti itu, hukum kok berubah. Semua patriark tiba-tiba ke Bunda Fatimah menjadi matriark. Ya enggak benar lah. Hukum itu enggak berubah. Kanjeng Nabi itu tidak bikin aturan Allah itu semua. Maka kalau Allah bikin aturan bahwa garis keturunan kita dari patriark, maka semuanya patriark, nggak tiba-tiba nikung jadi matriark karena ingin menghadirkan dengan sebuah pengakuan klaim keturunan Nabi. Keturunan dari mana? Makanya hadis itu juga perlu dikoreksi. Ini siapa yang bikin hadis ini? Karena aku sudah bilang hadis itu macam-macam. Nanti hadis Sunni itu nggak mau Syiah pakai. Hadis Syiah Sunni nggak mau pakai. Nanti ada hadis bukan Sunni bukan Syiah. Begitu juga hadis kepentingan macam-macam. Kalau kepentingan politik, nanti nuansanya politik. Kepentingan keturunan seperti ini, nanti keturunan masalahnya. Makanya kan aku berkali-kali bilang, kita ini bukan orang yang anti hadis, cuman orang nggak ngerti aja bilang anti hadis. Kita ini orang yang selektif terhadap hadis. Maka kalau ada bilang ingkar sunnah, kasih senyum aja, itu orang goblok. Ya, jadi itu ya, bola saljunya akan ke sana. Seperti apa yang sudah dibaca oleh Samuel Yudi Junaidi. Oke, terima kasih. Matur nuwun Sam. Lanjutnya, Soleha kita Roro Jonggrang Demak hadir Gus. Tentang Ismail aku telah mendengarkan. Dia mengutip 17:20. Mau dikemanakan ayat ini? Kalau Ismail bukan nabi. Ini di kitab Kejadian. Tadi ulangan. Jadi di perjanjian lama itu sudah begitu dijelaskan. Ya, kan aku bilang lagu lama, cuman kasetnya baru. Ini lagu, sejak aku belajar kristologi seperti ini lagu lama, cuman kasetnya aja yang baru, kasetnya doang gitu loh. Oke, freedom ya. Freedom itu dia menukil ayat Al-Baqarah 2126, 127 ini tentang doa Kanjeng Nabi Ibrahim ya.
terhadap keturunan-keturunannya, ya. Ini posisinya beliau di Makkah, ya. Jadikan negeri ini negeri yang aman, ya, dan diberi rezeki, ya. Berbicara keturunan, dia terus dia mengatakan begini, ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim begini, yang ayat yang 2128, ya, karena ini panjang dia nukil, aku ke 128 aja. Ya Tuhan kami, jadikanlah orang-orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji, dan terimalah tobat kami, ya. Sungguh Engkau yang Maha penerima tobat, Maha penyayang, ya. Orang berserah diri tapi kan belum tentu nabi. Seperti aku bilang tadi, yang dinukil oleh Freedom itu tidak salah, cuman dia masih lebar, masih mutsmal, belum mengerucut. Kan Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa semoga anak cucunya itu menjadi orang yang berserah diri, muslim, berserah diri. Muslim kan belum tentu nabi. Sedangkan polemik kita ada pada kenabian begitu. Tapi apapun adanya, ya terima kasih ya, literasinya sudah semakin bertambah. Kemudian Ziyu 11-12 sama kasus iblis, nggak disuruh sujud kok iblis yang dihukum. Pertanyaan konyol, cuma lihat 1-2 ayat kemudian menyimpulkan untuk membenarkan kedengkiannya. Benar sekali. Seharusnya tentang disuruh sujud atau tidak itu iblis, itu kita lari ke surat Al-A'raf. Bukan hanya berhenti di surat Al-Baqarah dan itu pun 1 ayat lalu disimpulkan masalah ini iblis tidak disuruh sujud, kok tiba-tiba diminta pertanggungan jawab. Nah, karena dia tidak hunting ke surat Al-A'rafnya. Makanya kan aku bilang, misalkan iblis disuruh sujud enggak, maka seluruh ayat yang menjelaskan tentang iblis sujud atau tidak itu dikumpulkan. Baru nanti tarik summary-nya apa. Itu metodologinya seperti itu. Lah kalau hanya memegang ayat Al-Baqarah langsung disimpulkan iblis tidak sujud kok, karena dia tidak disuruh kok sekarang diminta bertanggung jawab. Ini gimana nih Al-Quran? Salah dia sendiri karena dia tidak mau mengkompilasi, lari cari jawabannya di surat Al-A'raf gitu. Ya, jadi ini ya 11-12 lah, seperti benar yang dikatakan si. Makanya itu semangatnya bukan semangat belajar, tapi semangat menghajar. Menghajar siapa? yang di luar dari iman dia gitu loh. Jadi belum masuk level seperti kita, bahwa kita itu adalah mencari kerangka berpikir akademis, jadi perspektifnya benar salah, bukan menang kalah. Kalau ini meskipun doktor, rektor, tapi masih terjebak kelas-kelas bawah lah ya, menang kalah, bukan benar salah. Kalau kita nggak apa-apa dibilang kalah, dibilang menang, nggak ada masalah. Yang penting kita benar atau salah gitu aja. Hal-hal menang kalah itu sudah terlalu kekanak-kanakan, ya. Oke, kemudian terima kasih untuk Ziyu yang ada di Bandar Jaya. Nggak tahu gimana kabarnya pasar Bandar Jaya, apalagi mau lebaran ini rame. Begitu juga Guru M. Rukam memperjelaskan surat Al-Ankabut surat 29 dari 27. Ya lumayan. Dia bilang zuriat. Ya, permasalahannya di zuriat, di keturunan. Tapi kalau aku bilang masalahnya bukan di situ. Zuriat itu implikasinya, masalah utamanya ya besok akan aku ungkapkan. Ya, seperti aku bilang, justru Quran surat 29-27 ini meneguhkan bahwa Kanjeng Nabi Ismail itu nabi. Beda kan? Dan aku mendapat inspirasi itu dari tafsir Jalalain. Aku juga heran kenapa Jalalain justru dia gunakan untuk mendukung pendapatnya bahwa Ismail bukan nabi. Jalalain nggak begitu bunyinya. Dan ini juga sebagai bentuk objektivitasku. Ketika Jalalain salah. Ketika Jalalain benar, ya harus kita bilang benar. Dalam konteks ini tafsir Jalalain subhanallah. Karena dari semua tafsir yang aku baca, yang itu selaras, ya tafsirannya Jalalain. Ya, besok akan aku jelaskan. Jadi bukan di juriatnya ya Guru Mendukam, tapi apapun adanya ini ya katakanlah sudah mendekati kebenaran ya. Besok aku menjelaskan masalahnya di mana ya.
Oke, kita lanjutkan Rini ya, ini anak-anak Ishak Ismail ketika menguburkan ya Bapak Abraham ya, mereka saling bersatu, saling dalam kerukunan. Jadi nggak ada ceritanya ada polemik antara Ismail dan Ishak, nggak ada ya, nggak ada. Ini sudah dikutip begitu banyaknya oleh Rini ya, dari ayat 9 sampai ayat ke-18 Kejadian 25 itu bawa dibaca semua itu. Ya, makanya aku bilang konflik Palestina itu terlalu banyak bumbu-bumbu politisnya. Coba dikembalikan ke romantisme teologisnya, selesai itu. Karena aku sudah bilang dulu itu tahun 74 atau 78 ya, sudah digagas lewat Menahem Begin sama Anwar Sadat, tapi bubar lagi. Mereka kembali ke teologis, ke sejarah teologis, bukan ke politisnya. Karena sampai kapanpun ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka Israel dan Arab itu bersatu. Makanya digoreng terus, tinggal nunggu aja. Coba dari dulu sampai sekarang pernah itu tuntas, kan itu seperti api dalam sekam, tinggal nunggu waktu saja. Ya, nggak bisa. Aku juga begitu mengatakan. Cobalah kembali menghidupkan apa yang pernah digagas Menahem Begin sama Anwar Sadat. Kembali perspektif penyelesaian itu dengan perspektif teologis. Insya Allah bisa damai. Kalau ke politis sampai mampus, ya begitu-begitu aja. Karena ada memang yang menggorengnya, gitu ya. Oke, soleh kita hari ini, terima kasih atas dasarnya. Kemudian apa ini? Tahun 18 November 2015 yang dia bilang ya racun maut kok dilawan. Yang ditumin bukan Yesus, malah malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. 276 anak-anak ya, dan 900, waduh hampir 1914 jenazah ditemukan di Guyana, Amerika Serikat. Sebagian besar dari mereka anggota People Temple Christian Church, tewas akibat minuman pencabut nyawa. Lah ya itu nggak benar itu ayat itu ya. Oke, aku sudah bacakan. Graito, sebentar ya. Graito, tolong bacakan Bapak, bantu sebentar. Kalau nggak dibantu nggak bisa ini. Ya, sebentar. Gini ya, ini aku hapus. Ya, akan kita kompilasi dua ayat ini. Aku akan menggunakan metode yang digunakan oleh Pak Doktor itu, ya. Nanti itu aku bisa juga menafikan semua nabi, hanya mengambil Kanjeng Nabi Ibrahim sebagai nabi, ya. Oke, ini aku hapus ya. Aku hapus. Oke. Sebentar. Kalau tadi kan sudah jelas ya, aku sampaikan bahwa si dokter kita itu mengambil satu ayat dan membuang semua ayat, kemudian disimpulkan bahwa Ibrahim itu bukan nabi, ya. Sangat riskan banget. Oke. Kan begini ya, aku review lagi. Kesimpulan yang diambil oleh Pak Doktor itu, Ismail bukan nabi karena di Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 27 tidak disebutkan nama. Jadi dia menuntut nama, ya. Kan sudah aku sampaikan tuh rekaman suaranya itu, tolong diperhatikan. Nama Ismail itu tidak hadir di situ ya. Dengan mengabaikan Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 136, Ali Imran 84, An-Nisa 4 dan Maryam 1954 yang sudah aku sampaikan. Lalu kenapa? Yang itu kan menyebut nama Ismail, dia abaikan, dia tidak pakai, hanya berpijak di Quran surat Al-Ankabut 29-27. Maka dia simpulkan ya Ibrahim itu bukan nabi gitu. Ya.
Kan ke sana. Nah, aku akan menggunakan metodologi itu, ya. Ya, aku baca dulu begini, ya. Aku yang tulis yang 29 aku baca dulu, kan begini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakob, tanpa menyebut Ismail, ya, Ishak dan Yakob. Dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Dikatakan ayat ini bertentangan dengan ayat yang 4 tadi. Lalu yang 4 tadi dia buang, dia ambil yang ini untuk menafikan Ismail. Pernyataannya, boleh nggak orang menafikan yang ini, mengambil yang 4 karena secara kuantitatif lebih banyak? Boleh. Tapi kan Al-Quran tidak begitu cara pemahamannya. Tidak ada satu ayat pun itu dikeluarkan. Kalau satu ayat pun dikeluarkan, berarti Al-Quran tidak suci. Kan aku sudah jelaskan. Dari 6.236 ayat, semuanya tidak boleh tergugat. Semuanya itu harus diterima menjadi satu kebenaran dan harus dibuktikan bahwa itu benar. Satu ayat dah salah, berarti Al-Quran itu salah. Jadi kebenaran Al-Quran itu kebenaran yang sempurna, 100%, totalitas tertutup. Nggak mungkin 99,9% ada setengah ayat salah. Itu namanya nggak suci lagi, ya. Oke, sekarang aku akan jadikan komparasinya itu kan begini, ya. Kalau cuma Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 7 ini yang diambil, perhatikan kata-kataku diambil, lalu membuang semua ayat yang ada, memang ya ujung-ujungnya Ismail bukan nabi. Karena dia kan menuntut nama, dan nama itu tidak tercantum di surat 29-27. Ya. Aku ulangi, ya. Kalau cuma ayat 29-27 yang diambil lalu membuang semua ayat yang menjelaskan ada nama Ismail, maka Ismail bukan nabi karena tidak tercantum namanya di 29-27. Ya, dan metodologi itu berulang kali aku bilang itu tidak benar. Karena tidak boleh ada yang terbuang. Berarti kan dia menganggap yang 4 ayat itu bukan kitab suci lagi. Bukan bagian dari kitab suci lagi, karena itu tersalah. Karena dia maunya Ibrahim. Sebetulnya bisa juga orang mengambil yang 4, membuang yang 1 itu. Bisa kan? Nah, sekarang aku buktikan metodologi itu salah, ya. Dengan aku akan menjelaskan Maryam 54, ya. Kalau yang ini sudah aku bacakan tadi supaya waktunya cukup. Ini tuh, lihat ini. Ini ya, Maryam ini ya, 1954. Kamu baca, Bapak tulis. Oke, apa? Dan ceritakanlah. Dan ceritakanlah Dalam kurung Muhammad. Oke. Kisah Ismail. Aku kasih huruf besar ya, supaya enak nanti didiskusikan. Oke. Di dalam kitab dalam kurung Al-Quran. Di dalam kitab dalam kurung Al-Quran. Oke. Titik. Oke. Dia benar seorang yang benar janjinya. Seorang yang benar Janjinya. artinya nggak pernah bohong kalau janji ditepati gitu loh. Janjinya Oh, janji yang benar-benar janjinya ya. Ya, ya. benar-benar janjinya koma terus. Seorang rasul dan nabi. Nah, ini dia seorang, ya, aku kasih misal ya. Rasul dan nabi. Terus titik. Udah. Kamu siap-siap untuk sekolah.
Tinggal sudah nggak apa-apa. Oke, ya. Ini ada di Quran surat 19 ya. 19. Sebentar, ayatnya berapa ini tadi? Kompilasi 1954 ya. Ini ada di Quran surat Maryam surat 1924 ya. Oke, aku peragakan. Kalau aku menggunakan metodologi yang seperti dipakai oleh Pak Doktor itu, aku bisa menafikan semua nabi. Ya, semua nabi aku bisa nafikan. Karena apa? Dalam ayat ini jelas-jelas tercantum Ismail. Tidak ada yang lain. Siapa dia? Nabi. Maka kalau metodologi yang salah itu aku terapkan di sini, aku coba mengikuti metodologinya Pak Doktor itu. Mengambil satu ayat menafikan yang lain. Aku juga bisa menafikan semua nabi. Semua bukan nabi. Karena apa? Dalam ayat ini ya, yang tertera secara tekstual itu adalah Ismail, bahwa dia adalah nabi. Nih. Coba gimana? Itu ada pada Quran surat Maryam ayat 1924. Gimana? Jadi babak belur kan? Jadi bubar kan? Bukan Al-Qur'annya yang bubar, kesimpulannya itu yang bubar. Karena apa? Metodologi yang digunakan salah. Makanya tadi Kang Mas Redendi, dokter kok begitu sih? Begitu juga Kang Mas apa tadi? Itu bukan bodoh orang dia dokter kok. Itu cuman karena dia ya, sudah tidak suka aja jadi begitu. Mas apa tadi? Ada dua komentar. Karena dokter, ya bagaimana dia nyusun disertasi? Itu kan berhubungan dengan mengumpulkan data. Menarik summary dari sebuah kitab suci itu juga metodologinya samalah, kita mencari data. Maka semua yang terkait dengan data yang kita perlukan itu harus dikompilasi. Dia kan tidak ambil satu buang yang lain. Sama, kalau aku pakai metodologinya, ambil satu buang yang lain. Cuman yang aku ambil adalah Quran surat Maryam surat 19 ayat 24. Maka tidak ada nabi kecuali Kanjeng Nabi Ismail. Bubar semua. Tahu di mana salahnya metodologi itu. Jadi kamu tidak perlu kuliah jauh-jauh nih. Cukup di sini saja, meskipun tentunya kalau kuliahnya di sini ya kamu nggak dapat gelar doktor. Karena aku nggak punya otoritas untuk memberi kamu gelar doktor dengan wisuda. Tapi otakmu itu nggak mau kalah dengan dokter, ya. Tahu cara bagaimana riset, bagaimana metodologi mengambil kesimpulan gitu loh. Kamu tahu gimana? Basicnya seperti yang aku bilang, kumpulkan semua data, baru tarik kesimpulan. Itu namanya holistik, tidak parsial. Kalau parsial jelas salah. Seperti ini aku tandingi, parsial ini salah. Kalau aku hanya berpegangan ini, terus mengatakan bahwa Ishak terus naik ke anaknya Yakob dan berikut-berikut itu bukan nabi. Karena apa? Jelas yang nabi yang hanya tertera namanya Ismail. Maka dari jalur Bapak Abraham hanya jalur Ismail lah yang jadi nabi. Selesai. Jadi kalau dia begitu, ini begini. Kan jadi kacau. Ya, ini untuk membuktikan metodologi yang dipakai salah. Presaposisinya kacau. Cuman kan kita tidak tahu behind screen-nya kenapa sih dia begitu. Karena kalau kita lihat background-nya, di samping dokter, rektor itu loh. Ya, makanya ya aku nggak tahu kenapa dulu juga. Padahal yang ngajak dia, jadi dia yang berjanji, dia yang mendustai, bukan aku. Ya, dia yang menentukan tajuk dia. Aku masih ingat perspektif anak Allah dalam Al-Quran dan Bible. Dia bilang begitu. Ya. Ya aku bilang oke-oke saja, bahkan aku minta nggak apa-apa kalau bisa diskusi kita di kampus Anda ya. Aku maunya tuh diskusinya di kampusnya dia, kan enak, kita bicarakan dengan baik, dengan santun, dengan senyum.
dengan tawa. Ketemu alhamdulillah, nggak temu ya haleluya, nggak ada masalah. Jadi mendewasakan pemikir-pemikir generasi kita. Tidak saling hujat, tidak saling enggak. Iman itu kita masukkan ke dalam pengetahuan lalu kita bicarakan secara dewasa, saling hormat, kan indah. Apalagi kampus kan wacananya wacana intelektual, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia minta di Bali sama Kupang, aku bilang nggak ada perwakilan di sana. Akhirnya Surabaya kita setuju, bulannya ditunggu-tunggu, akhirnya dia menentukan Juli karena itu dia kosong ya, nggak ada kegiatan kampus habis semesternya. Juli aku juga setuju. Akhirnya menentukan tanggal belum sampai ke sana terjadi perubahan ya. Diskusinya menjadi diskusi via Zoom virtual yang opo rektor doktor kok diskusi lewat virtual. Aku tak tolak wis enggak wis. Itu lihat videonya kan ada. Nanti tolong si siapa paling jago itu. Si Roro Jonggrang itu ya, atau si Erni itu tolong carikan ya videoku yang aku menagih janji kepada Pak Doktor ini. Kok diskusinya nggak terrealistis itu gimana ceritanya gitu ya. Sayang sih proposalnya itu nggak aku simpen dulu. Kalau misalnya aku bisa tundukkan sama kalian. Karena proposal itu kan hukumnya sudah kuat bahwa kesepakatan itu sudah ada, tinggal dilaksanakan. Warnanya merah ya karena HP juga sering ganti-ganti dulu jadi hilang datanya. Ya ini kan nggak tahu di behind screen, di Facebook rame, di WA rame, dikirain aku yang minta. Enggak, gue nggak minta, dia yang minta untuk ketemu. Karena gue hanya nimpali bahwa Islam pun berani diuji di atas meja yang sama dalam meja diskusi. Ayo kita berpegang pada kata-kata itu, karena dia mengesankan Islam itu tidak siap diuji gitu loh. Untuk dibedah di atas meja yang sama, aku bilang, oh enggak, Islam siap. Lebih dari siap, ngapain kok nggak siap? Gitu loh. Orang Islam itu harus siap, gitu loh. Seperti kemarin, apa kata Petrus? Harus bersiap sedialah engkau. Ketika engkau menyimpan Yesus adalah Tuhan dalam hatimu. Bukan Allah loh ya. Kalau ada yang meminta pertanggungan jawab kepada kita tentang Yesus, kita harus siap sedia menjelaskan. Tetapi dengan lemah lembut, kan begitu pesan Petrus ya. Jadi aku dalam kerangka itu, apalagi tajuknya kan Yesus adalah anak Allah dalam perspektif Al-Quran dan Bible, aku tidak keberatan. Cuman satu pintaku dan itu nggak dipenuhi, ya sudahlah, aku juga tetap nggak jadi masalah. Yang penting deal, ternyata ya lost deal juga. Oke, sudah 1 jam ya kita mengkaji dan sinar matahari sudah mulai turun. Setidaknya aku sudah membuktikan kalau metodologi yang dipakai dokter kita itu salah dengan cara seperti ini. Ini salah ini metodologinya. Kalau aku hanya berpegang pada 1924 lalu aku katakan bahwa semua nabi itu hanya Ismail jalurnya. Karena nama yang tertera Ismail. Nama Ishak tidak ada, Yakub tidak. Kan jadi kacau kalau begitu. Ya. Oke, insya Allah besok kita closing ya. Insya Allah kalau nggak ada perkembangan, kita lihat komentar yang ada nanti ya. Insya Allah kita closing sehingga lusa kita berbicara tentang zakat ya. Kang Mas apa itu sudah lama menanti ya, kasihan juga kalau nggak dijelaskan. Oke, sampai di sini ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga iman, jaga sholatmu. Simpan dalam bingkai hatimu yang paling dalam sebuah keindahan. Tetapi tetap saja jangan lupa memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita. Kita tidak ketemu dalam akidah, tapi kita ketemu dalam kemanusiaan. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra dari aku, salam penyemangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isra. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.